Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu da'iyan ila ridwanih. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man sara ala nahjihi wa iktafal athar. Amma ba'd. Sobat FKM yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di kesempatan sore hari ini, insyaallah kita akan menyampaikan tentang materi tentang tanda-tanda akhir zaman. Sahabat FKM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika para sahabat sedang berduduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mendatangi mereka, di mana laki-laki tersebut menggunakan pakaian yang sangat putih. Rambutnya sangat hitam, kemudian tidak ada bekas sedikit pun dari dia telah melakukan perjalanan. Tidak ada bekas dari safar. Dan yang anehnya lagi, para sahabat pun tidak mengenali siapakah laki-laki tersebut. Sehingga laki-laki tersebut pun mendatangi Rasulullah SAW, kemudian meletakkan tangannya di atas paha beliau. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW tentang berbagai macam hal. Dimulai bertanya dengan apakah itu, apa yang dimaksud Islam, kemudian apa yang dimaksud dengan iman, apa yang dimaksud dengan ihsan. Sampai pada pertanyaan, laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah SAW, fa akhbirni 'anis sa'ah. Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Maka apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW terhadap laki-laki tersebut? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Karena sejatinya orang yang bertanya itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Jibril, atakum yu'allimukum dinakum." Sesungguhnya yang datang tadi adalah malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril ini ingin mengajarkan kepada para sahabat-sahabat yang lain tentang apa itu iman, kemudian Islam, ihsan, dan juga tentang hari kiamat. Kaum muslimin, sahabat FKM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berkenaan dengan hari kiamat ataupun dengan akhir zaman ini, tidak ada satupun orang yang mengetahuinya. Tidak ada orang yang mengetahuinya. Bahkan para nabi dan para rasul pun mereka tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Karena permasalahan hari kiamat ini adalah masalah yang ghaib, masalah yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka orang-orang banyak yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kapan kejadian hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innama ilmuha 'inda rabbi." Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya tentang hari kiamat, tentang akhir zaman, ilmunya itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tidak bisa memastikan kapan terjadinya hari kiamat. Tetapi Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita tentang tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, di sore hari ini, paling tidak Al-Fakir akan menyebutkan 4 tanda-tanda akhir zaman ataupun 4 tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama adalah maraknya praktek perzinaan dan juga banyaknya wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, "Inna min asyratis sa'ah." Sesungguhnya salah satu ciri dari sekian banyak daripada tanda-tanda hari kiamat adalah yadharuz zina, adalah munculnya zina, banyaknya zina. Dan juga bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di antara salah satu tanda dari hari kiamat adalah banyaknya muncul wanita-wanita yang mereka berpakaian tetapi telanjang. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Sinfani min ahlin nar lam aroha." Ada 2 golongan orang di mana saya tidak melihat mereka.
ketika berada di neraka. Min ahlin nari lam araha. Ada 2 golongan ahli neraka yang aku tidak melihatnya. Siapa? Salah satunya Rasulullah SAW menyebutkan nisaun kasiyatun ariyat. Adalah seorang perempuan yang mereka berpakaian, tetapi pada hakikatnya mereka telanjang. Kenapa? Karena mereka berpakaian, tetapi lekak-lekuk tubuh mereka masih terlihat, sehingga dapat mengundang hawa nafsu dari kaum laki-laki. Ini adalah merupakan salah satu tanda-tanda ataupun ciri-ciri akhir zaman. Sahabat FKM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ciri ataupun tanda yang kedua adalah dicabutnya ilmu dan merajalelanya kebodohan. Rasulullah SAW juga menyebutkan inna min asyratis sa'ah, bahwa salah satu di antara sekian banyak ciri-ciri ataupun tanda-tanda akhir zaman adalah an yurfa'al ilmu, akan dicabutnya ilmu, wa yathbuta al jahlu, dan akan merajalelanya kebodohan. Ini yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, bahwa salah satu di antara sekian banyak tanda-tanda hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu dan juga banyaknya tersebar kebodohan. Nah, bentuk daripada pencabutan ilmu sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan adalah dengan mewafatkan para ulama. Jadi ulama-ulama, orang-orang soleh, orang-orang yang memiliki ilmu, Allah Subhanahu wa taala cabut ilmu mereka dengan mewafatkan mereka. Sehingga Rasulullah SAW di dalam hadis beliau menyebutkan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dari seseorang secara langsung. Ilmunya tidak dicabut secara langsung. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama, orang-orang saleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu banyak. Allah wafatkan mereka. Hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadhan nasu ru'asan juhalan. Sampai pada taraf di mana para ulama ini sudah tidak ada, akhirnya para manusia menjadikan orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki ilmu sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Kemudian fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kemudian ketika mereka sudah diangkat menjadi seorang pemimpin, kemudian mereka ditanya oleh rakyatnya, fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmin. Kemudian pemimpin tersebut memberikan fatwa-fatwa, memberikan jawaban-jawaban tanpa ilmu, bighairi ilmin, fadallu wa adallu, yang akhirnya berdampak pada kesesatan mereka dan juga menyesatkan orang lain. Inilah tanda dari akhir zaman yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah maraknya riba. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa termasuk salah satu dari ciri dan tanda akhir zaman adalah menyebarnya praktek-praktek riba. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa akilur riba. Akan datang suatu masa, akan datang suatu zaman kepada para manusia di mana tidak ada seorang pun yang tidak memakan harta riba. Ini sabda Rasulullah SAW. Faman lam ya'kul asabahu min ghubarihi. Sampai orang yang tidak memakannya pun mereka akan terkena imbas dari harta riba tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa harta riba itu merupakan harta yang berbahaya. Termasuk salah satu dosa kabair adalah memakan harta riba. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang namanya jual beli, kemudian mengharamkan riba. Dan Allah memberikan ancaman-ancaman yang begitu dahsyat kepada orang-orang yang memakan harta riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada sisa-sisa harta riba jika kalian masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Tetapi kalau kalian tetap melakukan riba, kemudian tidak meninggalkan riba, maka kata Allah Subhanahu wa taala apa? Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka umumkanlah perang dari Allah dan dari Rasulnya. Inilah sahabat-sahabat sekalian, tanda-tanda ataupun tanda-tanda akhir zaman yang ketiga. Kemudian yang terakhir yang akan kita sebutkan adalah
bahwa termasuk salah satu daripada tanda-tanda akhir zaman adalah banyaknya huru-hara, banyaknya fitnah, dan banyaknya pertumpahan darah ataupun pembunuhan. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, la taqumus sa'ah hatta yakthurul haraj. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai banyaknya kejadian haraj. Kemudian para sahabat pun bertanya kepada Nabi SAW, wa mal haraj ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan haraj wahai Rasul? Maka Nabi SAW menjawab, qala al-qatlu al-qatlu, pembunuhan, pembunuhan, dan pembunuhan. Maka kaum muslimin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembunuhan ataupun pertumpahan darah di antara kaum muslimin ini merupakan salah satu bentuk daripada tanda-tanda akhir zaman. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnah-fitnah tersebut dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman yang selamat fid dunya wal akhirah. Demikian yang dapat kita sampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.